Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang deteksi dini keterlambatan bicara pada anak. Dan di sebelah itu masih dengan Mbak Vidya Loka. Ya, kita tadi sudah bahas tentang speech delay ya, Mbak Vidya ya, secara definisi, dan tadi juga sudah sempat membahas juga rentan usia, kira-kira berapa memang harus orang tua itu aware dengan perkembangan anak, khususnya kemampuan berbicara. Kita berbicara tentang kejadian yang biasa kita alami di lingkungan ya Kak Vidya ya. Saat ini kan memang mungkin beberapa anak ada yang mengalami keterlambatan bicara ini, tapi mungkin orang tua atau keluarga punya excuse nih. Salah satunya adalah, oh mungkin dulu orang tuanya juga lambat bicaranya, jadi nggak apa-apa nih anaknya juga telat, sehingga itu terkadang membuat orang tua jadi istilahnya lengah gitu ya Kak Vidya. Nah itu sebenarnya gimana sih Kak Vidya? Apakah memang faktor genetik itu juga mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak? Oke, jadi seperti yang Nitya sampaikan, memang itu pengalaman yang sering terjadi di lapangan ya. Jadi gini, apakah faktor genetik mempengaruhi tumbuh kembang anak? Ya, mempengaruhi. Dalam artian begini, kemampuan anak berbicara itu tertopang atau terbantu oleh sangat banyak faktor. Satu adalah genetik, ya. Dua adalah anatomi oral tubuhnya. Tiga, kematangan dari fisiknya secara menyeluruh. Empat, stimulasi dari orang sekitar. Lima, dari jenis makanan. Oh, jenis makanan juga mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Nah, ketika dikatakan dulu bapaknya juga begitu, dulu bapaknya juga begitu, kita harus paham apa yang terjadi sama bapaknya sampai bapaknya speech delay. Apakah jangan-jangan bapaknya juga dibesarkan dengan cara, misalnya stimulasinya kurang, sehingga si bapak akan dibesarkan dengan catatan stimulasi bicaranya kurang. Sehingga dia mempraktekkan itu lagi kepada si anak. Jadi si anak juga mengalami hal yang sama, dan itu dikatakan memang begitu. Nah, bisa jadi, atau bisa jadi memang anatomi oralnya sama. Maksudnya gini, anatomi oral itu apa? Mulut, rahang, kemudian lidah. Ya, mungkin juga keturunan, kan itu kan sifatnya fisik ya. Itu juga sama, sehingga dia seharusnya memerlukan stimulasi yang lebih. Contohnya apa? Sikat gigi. Nah, mungkin si bapak dulu sama sensitifnya mulutnya, sehingga si bapak nggak mau sikat gigi sampai kelas 5 SD mungkin gitu ya. Si anak pun diperlakukan yang sama karena dianggap dulu juga gitu. Ketika si anak mengalami speech delay, jadi dikatakan bapak juga dulu gitu. Padahal sebenarnya bukan speech delay-nya yang sama, tapi perlakuan yang salah yang terjadi kepada si bapak kembali dilakukan pada si anak. Jadi begitu. Berarti bisa ke 5 faktor yang tadi sudah disebutkan itu ya. Bisa combine. Di-combine itu. Berarti memang bisa dibilang tidak yang karena genetiknya gitu. Nanti bisa cucunya lagi mungkin karena faktor luarnya begitu ya. Enggak yang plek sama gitu. Yang namanya hambatan tumbuh kembang, artinya itu kan adalah suatu masalah gitu. Seharusnya kita bersyukur ketika keturunan kita tidak mengulangi masalah yang sama. Bukan artinya kita malah bersantai apabila keturunan kita atau anak kita sama seperti kita hambatannya masalahnya. Itu seharusnya kita nggak santai. Betul. Tapi ini kebalik, malah santai. Ya itu dianggap excuse ya. Oh jadi tenang. Padahal sebenarnya kalau sudah kita lihat ada keterlambatan, justru kita harus lebih aware dengan itu. Mungkin saja begini. Oh toh juga sekarang bisa bicara, pasti anaknya nanti akan bicara dengan sendirinya dan sebagainya. Seringkali justru orang lupa apa yang membuatku dulu bisa bicara ya. Yang diingat adalah kita sama-sama nggak bisa bicara dulu, dan sudah bisa bicara akhirnya ya. Bagian itunya aja yang diingat. Bagian itunya aja yang diingat. Nah sekarang mungkin dia lupa, si orang tua bisa jadi lupa. Dulu aku bisa bicara karena apa ya? Masa bisa sendiri? Betul. Pasti ada effort dari lingkungan luar untuk membuatnya bisa bicara. Gitu. Cuma karena dulu mungkin pemahaman tentang hal ini kurang, jadi tidak ada yang notice, tidak ada yang ngeh gitu loh. Oh dulu kamu akhirnya bisa bicara karena ini loh. Gitu. Berarti ya tetap kalau misalkan memang anak sudah ada indikasi untuk terlambat bicara, kita harusnya lebih aware dengan itu. Bersantai. Jangan bersantai. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Gini sih. Ini kan adalah
semua orang itu menyukai pembenaran ya. Oke. Pembenaran itu memang menenangkan kita. Iya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita mencari-cari alasan apakah yang aku alami ini serius atau tidak, karena Betul. tidak semua orang siap menghadapi kenyataan. Tetapi ini kan tentang cepat atau lambat. Iya. Semakin cepat kita memahami kita ini kenapa-kenapa atau kita ini tidak apa-apa, itu semakin baik. Baik. Kalau misalnya memang dugaan pembenaran kita itu benar, ya kita akan bersantai lebih awal. Kita nggak deg-degan, gitu kan. Tapi ketika ternyata pembenaran atau dugaan kita salah, kita bisa terapi lebih cepat. Dan permasalahan akan teratasi lebih cepat. Jadi sebenarnya tidak ada untungnya menunda-nunda, menunda-nunda atau mengelak atau membenarkan keadaan, apalagi yang sudah berkaitan dengan perkembangan anak. Betul. Karena waktu, usia itu nggak bisa kembali. Iya, itu dia ya. Itu Nggak bisa mundur kembali. lagi kita membuat anak. Benar. Kita nggak bisa minta dia balik lagi ke usia 6 bulan deh. Ternyata kesalahanku ada di usia 6 bulan, misalnya gitu. Nggak bisa. Semakin lama kita menunda, semakin lama kita membiarkan anak berada dalam kondisi atau tahapan yang salah, itu treatmentnya akan semakin kompleks. Semakin sulit juga nanti pada saat sudah menangani begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan kurang lebih biasanya umur 2 tahun begitu ya. Orang tua rata-rata mulai ngeh kalau wah ini ada permasalahan nih dengan anak kita. Berarti misalkan nih Kak ya, kita ngomong perumpamaan. Sebelum 2 tahun itu anak ada keterlambatan, masih bisa diatasi berarti Kak, dibandingkan lebih dari 2 tahun. Iya, jadi kalau misalnya di lapangan, saya sebagai terapis perilaku itu umumnya sangat menghargai masa-masa golden age. Artinya apa? Usia 1-3 tahun perkembangan terpesat anak. Lebih dari itu udah kompleks. Kenapa golden age itu sangat membantu kita dalam sesi terapi? Karena anak cepat belajar pada usia tersebut. Ketika dia selama ini melakukan pola-pola yang salah, ketika selama ini ia memahami sesuatu itu secara keliru, kita ngajarin sekali 2 kali, dia cepat perbaikinnya. Gitu. Itu kita ngejar waktu, kita ngejar usia. Makanya saya bilang usia nggak bisa kembali. 3 tahun 1 bulan aja golden age sudah lewat. Benar-benar. Jadi semakin lama orang tua memberikan kesempatan pada terapis untuk memperbaiki anak dalam fase golden age, sebenarnya kan yang lebih untung orang tua. Benar. Ketika di bawahnya pas sudah gede, itu akan lebih panjang dan lebih kompleks lagi terapinya. Berarti kalau misalkan dibandingkan golden age ini 3 tahun, ketika dia 2 tahun lewat ternyata masih terlambat begitu, masih ada kemungkinan untuk bisa diterapi dengan psikolog atau terapis? Usia berapapun masih bisa diterapi, tetapi efektivitas terapinya waktunya mungkin yang membedakan ya. 2 tahun lewat sekian, misalnya 2 tahun lewat 1 bulan, artinya kan kita masih punya sisa waktu hanya 11 bulan. Iya kalau 11 bulan itu orang tua kooperatif. Iya kalau 11 bulan itu tidak ada hambatan dalam proses terapi, gitu kan. Makanya semakin dini semakin baik. Gitu. Kooperatif orang tua juga ternyata penting dalam terapi ya Kak? Sangat penting. Itu yang paling penting. Nanti akan tanya tentang pengalaman Kakak selama ini menterapis anak-anak dengan gangguan keterlambatan bicara ini. Tapi sebelum itu ya Kak Vidya, kan sekarang itu kita juga tadi sudah disebutkan kalau memang banyak ada faktor penyebab sehingga anak itu bisa mengalami keterlambatan bicara begitu. Tapi ada nggak anak-anak tertentu yang lebih rentan mengalami speech delay? Misalkan yang tidak tinggal dengan orang tua, atau mungkin anak nomor 2 lebih tidak berpotensi karena dia punya kakak yang diajak bicara, itu ada pengaruhnya nggak Kak? Ada nggak anak-anak tertentu begitu yang lebih berpotensi mengalami ini? Atau sama? Benar yang Nitya sampaikan, ya anak-anak tertentu berpotensi mengalami speech delay apabila mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak suportif atau cuek. Ya kita sama-sama tahu sekarang dunia digital ya. Betul. Anak ini ya kayak. Balik lagi ke segmen tadi pertama, saya sempat menyinggung tentang betapa pentingnya komunikasi antara ibu dan anak. Karena awalnya hanya si ibu yang memahami tangisan anak. Artinya apa? Kita menggantungkan kemampuan komunikasi anak itu pada si ibu. Penuh kepada ibu. Nah, misalnya ketika ibu melihat anaknya sudah mulai bisa merangkak, anaknya sudah mulai asik mainan sendiri,
ibu berhenti mengajak dia berkomunikasi, ibu lebih sibuk sama HP-nya, speech delay sudah dimulai dari sana. Oh, baik. Berarti bisa dengan itu ya, Sangat Kak, ya? bisa. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Oke, kita kan kerja nggak 24 jam ya. Sehari aja tatap mata anak, kita bicara pada anak, itu sudah sangat membantu dia. Yang penting poinnya adalah ibu, baru ayah. Baru ayah. Ya, baru orang lain. Baik. Gitu. Kalau misalnya dia tidak ada ketertarikan komunikasi sama ibu, artinya ini udah mulai problem. Kenapa? Ibu kan membawa makanannya dia. Iya. Oke, itu Iya, yang iya. pertama. Ibu membawa nutrisi yang paling dia butuhkan. Seharusnya si anak tuh mencari-cari ibunya. Oke. Tapi ketika ibu menolak interaksi dengan si anak atau mengalihkan interaksi anak mungkin dengan alasan lelah Iya. atau kadang sering lupa waktu aja sih, Iya. main handphone atau pergi sama teman-teman, maka si anak akan merasa, oh, makanan sudah bisa dicari di tempat lain. Baik. Atau aku tidak atau suplai makananku udah nggak banyak seperti dulu. Jadi mulailah speech delay itu terjadi. Oke, wah berarti memang selain tadi faktor secara bilang lah biologis ya Kak ya, dari organ lidah, mulut, gigi dan sebagainya, juga efektivitas komunikasi antara anak dan ibu juga berpengaruh ya. Ya. Mungkin saya tidak langsung ya jadi latihan gitu ya Kak ya, kalau Ya. misalkan dia sering berkomunikasi dengan ibu. Wah berarti ada banyak penyebabnya juga memang speech delay ini. Dan tadi juga yang bikin Nitya penasaran ini adalah sebenarnya kan tadi juga sudah disebutkan kalau faktor-faktor speech delay itu ada banyak sekali penyebabnya. Nah, itu nanti ingin lebih tahu sebenarnya apa sih masalah yang orang tua tuh sering lengah gitu selama Skip ya. menghadapi itu ya, skip itu. Tapi setelah segmen yang satu ini ya Kak Vidya ya. Saudara, kita masih akan berbicara tentang deteksi dini keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.